Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, baik dari dalam diri kita maupun di luar diri kita, yaitu alam sekitar kita. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, yang kita ambil pelajaran atau ibarat pada hari ini yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, rumput-rumput, seluruh tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saudara-saudara sekalian, apabila kita memperhatikan pohon-pohon, ada pohon yang tumbuh subur, ada juga pohon yang tumbuhnya kurang subur, artinya tidak terlalu besar pohonnya, dan ada juga yang terlalu besar pohonnya. Ada juga pohon yang buahnya tidak bisa kita makan, dan ada pula pohon yang buahnya bisa kita makan. Ada pohon buahnya berfungsi untuk bisa dimakan oleh hewan dan manusia, dan untuk menjadi bibit agar ia bisa ditanam kembali. Ada pula pohon yang cuma bisa fungsinya untuk bisa diambil bibit oleh kita untuk ditanam kembali. Dan yang sama-sama kita perlu ketahui bahwa setiap pohon ada yang batangnya atau kayunya berfungsi untuk kita buat sebagai bangunan rumah atau alat-alat rumah, dan ada juga pohon cuma berfungsi untuk bagaimana kita bisa memakainya untuk memasak atau membakar sesuatu. Ini saudara-saudara sekalian memberikan gambaran kepada kita, baik dari segi dimana kita memenuhi atau mencari pekerjaan dunia, dan bagaimana kita memenuhi atau mencari rezeki atau bekal kita menuju akhirat. Pohon yang diibaratkan dengan buahnya tidak difungsikan untuk dimakan oleh manusia dan hewan ialah ibaratnya orang yang bekerja untuk keperluan dirinya sendiri. Jadi jangankan untuk memenuhi, untuk bersedekah, sedangkan untuk dirinya saja sudah pas-pasan. Adapun pohon yang berbuah diibaratkan kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan keduniaan ialah orang yang memiliki penghasilan besar dan dia sedekahkan kepada orang lain sebagian dari rezekinya tersebut. Inilah perbandingan antara pohon yang buahnya tidak dimakan oleh manusia dan pohon yang buahnya dimakan oleh manusia. Kemudian saudara-saudara sekalian, masih banyak lagi contoh yang bisa kita ambil dari makna tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang diciptakan Allah, dan kita ambil makna itu menuju kepada bekal kita menuju akhirat. Pohon yang berbuah namun buahnya tidak bisa dimakan oleh hewan atau manusia diibaratkan ialah orang yang beramal tetapi syariat semata. Dia tidak beramal dengan hakikat, cuma syariat. Kalau sudah dia laksanakan, dia ucapkan, dia gerakkan, dia sudah merasa puas sampai di situ. Dia sudah terlepas dari beban yang dia rasakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah diibaratkan orang yang menyembah Allah secara syariat saja. Adapun pohon yang berbuah lebat,
banyak buahnya lalu dimakan oleh hewan dan manusia, diibaratkan dengan orang yang melaksanakan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan dia juga melaksanakan hakikat di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya melaksanakan sholat, puasa, ibadah-ibadah lain, sedekah, namun hakikat yaitu hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia inginkan selain kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia selalu menjaga ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diibaratkan dengan pohon yang berbuah dan dinikmati oleh hewan dan manusia. Jadi pohon yang buahnya tidak bisa kita makan, pohon tapi juga berbuah tapi tidak bisa dimakan oleh hewan dan manusia, diibaratkan dengan orang yang beribadah syariat semata-mata. Dan inilah yang harus menjadi perhatian kita, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amal zahir semata-mata bukanlah bekal menuju akhirat. Dan di dalam tasawuf dikatakan bahwa seberat zarrah amal hakikat atau amal hati lebih besar faedahnya dibanding sebesar gunung amal tubuh atau amal zahir. Demikian pula saudara-saudara sekalian, apabila kita bawa kepada pengamalan ilmu, pohon yang berbuah lalu tidak dimanfaatkan oleh manusia atau hewan buahnya, maka diibarat dengan ilmu seseorang yang mempelajari ilmu, namun ilmu itu dia gunakan untuk dirinya sendiri, dia tidak sebarkan kepada orang lain. Sedang pohon yang berbuah lalu buahnya dimakan oleh hewan dan manusia, maka itu diibaratkan orang-orang yang menuntut ilmu lalu ia mengajarkannya dan dia mengamalkannya, dan orang yang mendengarkannya mengamalkan ajaran-ajaran ilmunya. Inilah ibarat orang-orang yang mengamalkan ilmunya, diibaratkan dengan pohon yang berbuah dan buahnya dimakan oleh hewan dan manusia. Dan masih banyak lagi saudara-saudara sekalian contoh-contoh yang bisa kita ambil daripada ibarat-ibarat tadi. Namun semuanya kita tujukan semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah sekuat kita, semampu kita. Dan sebagai akhir pertemuan kita, marilah kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua dan menjadikan setiap yang ada di alam ini menjadi contoh untuk mengenal kebesaran Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.